Shalom Bapak Ibu Saudara yang semua yang ada di rumah. Saya percaya saat hari ini kita rindu untuk kita datang di hadapan Tuhan. Walaupun dengan segala keterbatasan, tapi kita tetap percaya bahwa Allah Dia selalu menyertai hidup kita. Mari kita mau tundukkan kepala untuk kita memulai pada ibadah pada saat hari ini. Haleluya Yesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami berterima kasih, kami boleh kembali datang di hadapan-Mu untuk kami boleh memuji, memuliakan Engkau Yesus. Biarlah kami rindu Tuhan, setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya. Mari saat hari ini kita mau siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat pujian bersama, katakan Bapa, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Mari bersama katakan Bapa, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Hidupku. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kami datang di hadirat-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu.
bersyukur. Haleluya Yesus. Sungguh ajaib perbuatan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Kau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Buat saat ini kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami rindu menerima setiap kebenaran firman-Mu. Kami perlu Engkau Yesus, sebab hanya kekuatan yang dari Engkau memampukan kami untuk melewati setiap badai persoalan hidup. Haleluya Yesus. Kami buka hati untuk firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan. Mari bersama angkat pujian ini, katakan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari sekali lagi katakan, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Mari bersama katakan, Roh-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Karena kami buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih
hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, saat hari ini kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Kau sampaikan setiap isi hatimu lewat hamba-Mu yang sedang Kau persiapkan. Kami percaya biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan pada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat berjumpa kembali seluruh jemaat Gereja Bethel Maranatha Tegal yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur bisa menjumpai saudara semuanya lewat berita firman Tuhan pada saat ini. Saya berdoa kiranya Allah Roh Kudus mengurapi setiap saudara dan saudara dengan rendah hati menerimanya sampai selesai, dan Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Saudara, pada hari ini saya ingin sampaikan satu tema, yaitu Allah ada di tengah krisis. Saudara, kita sudah banyak belajar tentang bangsa Israel, ya, bahwa bangsa Israel itu dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, hatinya keras kepala juga, mulutnya juga seringkali bersungut-sungut, suka menghakimi, menyalahkan, sehingga secara jasmani seringkali Tuhan ingin melenyapkan mereka dari muka bumi. Namun hanya kasih karunia, kasih setia Tuhanlah yang membuat Tuhan tetap menaruh kasih sayang kepada bangsa yang tegar tengkuk ini. Namun Tuhan juga tetap punya proyek untuk menyelesaikan karyanya lewat bangsa pilihan ini, yaitu Tuhan ingin mengubah bangsa Israel menjadi umat yang diperkenan Tuhan, ya. Dan kalau kita pelajari, saudara, bangsa Israel itu ternyata sekalipun sudah berkali-kali menerima tanda-tanda ajaib, misalnya 10 tulah yang di Mesir, itu secara akal sesungguhnya jelas tidak masuk akal, sehingga 10 tulah itu seharusnya menyadarkan bangsa Israel betapa Tuhan itu adalah pribadi yang berkuasa, berdaulat penuh baik di bumi maupun di surga. Sehingga dengan pemahaman itu seharusnya bangsa Israel menaruh keyakinan, kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, bahwa mereka bisa dibawa keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Namun ternyata narasi catatan sejarah yang ada di Alkitab ini membuktikan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang memang susah untuk diubah melalui tanda-tanda ajaib atau hal-hal yang bersifat supranatural. Lalu bagaimana caranya Tuhan itu mau mengubah sifat bangsa Israel? Kalau kita baca dengan berurutan, ya, mulai dari kitab Keluaran, ya, kita akan lihat bahwa Tuhan ternyata mengizinkan hadirnya atau timbulnya krisis demi krisis, sehingga diharapkan lewat krisis ini bangsa Israel mau belajar untuk diubahkan oleh Tuhan. Dan salah satunya kita akan belajar pada saat ini yang terambil dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 mulai. Saya akan bacakan buat saudara. Demikianlah firman Tuhan, Keluaran pasal 15 ayat 22, temanya di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut di Berau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air.
Saudara, setelah bangsa Israel itu meninggalkan Laut Tiberau, Musa mengajak bangsa Israel berjalan melewati sebuah padang gurun, namanya padang gurun Shur. Padang gurun kita tahu itu satu tempat yang sejauh mata memandang itu hanyalah padang pasir. Itu panas luar biasa kalau siang, dingin kalau malam hari luar biasa. Dan kalau pada siang hari seringkali tampak fata morgana, artinya seperti ada benda, barang atau sesuatu yang kelihatannya nyata tapi sesungguhnya tidak ada. Itulah fata morgana, saudara. Makanya orang di padang gurun seringkali berhalusinasi ya. Nah, dari situ kita bisa membayangkan 3 hari perjalanan dari Laut Tiberau menuju ke satu tempat namanya Mara. Itu 3 hari mereka menahan rasa haus yang begitu luar biasa. Dikatakan tadi lihat bagian terakhir itu, di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Kita bayangkan betapa 3 hari tidak minum ya. Jelas itu akan membuat mereka gampang berhalusinasi ya. Gampang berfantasi, gampang melihat hal-hal bersifat fata morgana ya. Makanya begitu rombongan pertama sampai di Mara ngerti ada air, saya yakin itu orang yang pertama itu akan berteriak kepada rombongan belakang, air. Dan kita percaya orang yang mendekati air itu akan berlarian saking rasa haus yang begitu luar biasa. 3 hari nahan rasa haus, lalu begitu ketemu dengan air, tiba-tiba air itu tidak bisa diminum karena pahit. Kita bisa berkhayal dalam pikiran kita, bisa berimajinasi betapa bangsa Israel itu sangat kecewa, sangat marah, mungkin jengkel, jadi satu semua perasaan marah itu. Kita perlu bertanya, saudara, kenapa Tuhan itu bawa bangsa Israel dari pengalaman 3 hari tidak minum yang begitu luar biasa hausnya, tapi begitu sampai di sebuah tempat di ayat 20 dikatakan, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Begitu sampai di tempat itu tidak bisa minum. Itu bukan sebuah kebetulan, saudara. Itu sebuah rancang bangun dari Tuhan. Ada proyek di sana. Itu sebuah krisis yang saya beri nama krisis rasa atau krisis keadaan. Kita perlu bertanya, saudara, karena tidak mungkin Tuhan tidak punya maksud dan tujuan ya. Setelah 3 hari benar-benar tidak bisa minum, tapi begitu ketemu air nggak bisa diminum, itu pahit rasanya. Tuhan punya proyek di sana. Makanya kalau saya baca di dalam Keluaran pasal 14 ayat 10 mulai, ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ini gambaran bahwa hati bangsa Israel itu keras, tegar tengkuk, keras kepala ya. Juga mulutnya suka bersungut-sungut, suka ngomel, suka menyalahkan, suka menghakimi.
Bahkan dikatakan pasal 15 ayat ke-24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ya. Ini artinya bahwa Tuhan punya proyek hati bangsa Israel yang dengan tanda ajaib supranatural itu tidak bisa diubahkan. Tuhan mulai berperkara ingin mengubah hati bangsa Israel, ingin menyembuhkan lidah bangsa Israel yang suka bersungut-sungut itu, ya, dengan menghadirkan atau mengizinkan mereka menemui sebuah krisis. Minum air tetapi pahit sehingga tidak dapat diminum. Tuhan punya proyek di sana, saudara. Makanya yang pertama, kenapa Tuhan bawa bangsa Israel itu ke Mara? Yang pertama, karena Tuhan ingin menyembuhkan hati bangsa Israel yang keras kepala, yang lidahnya suka bersungut-sungut itu, untuk disembuhkan di hadapan Tuhan di dalam krisis itu. Padahal saudara kalau lihat, ya, di Keluaran pasal 15 ayat 22 ini, ketika Israel mau dibawa ke padang gurun Sur dan ketemu dengan sumber air Mara, sebelumnya di ayat ke-21 sampai ke ayat 1 pasal ke-15 itu adalah berisi tentang nyanyian. Ya. Dikatakan pasal 15 itu nyanyian Musa dan bangsa Israel. Ayat 1, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi bla 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 dan seterusnya. Isinya adalah puji-pujian kepada Tuhan. Perhatikan saudara, ya, baru saja bangsa Israel merayakan bebas dari laut Berau, lalu menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Tapi begitu mereka ada dalam situasi krisis, nyanyian di mulut itu hilang, berubah menjadi sungut-sungut, berubah menjadi menyalahkan kepada Musa dan menyalahkan kepada Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan saudara krisis rasa, krisis keadaan itu terjadi agar kita mengalami kesembuhan batin dan kesembuhan lidah seperti bangsa Israel ini. Coba berapa banyak di antara kita saudara, ya, baru hadir dalam sebuah ibadah di gedung gereja, ya, kita menaikkan puji-pujian, kita bersukacita, kita berteriak, kita bersukaria, kita tepuk tangan, kita mengucap syukur, kita mendengarkan sabda Tuhan. Begitu selesai lalu kita pulang dari gedung dalam ibadah itu, begitu sampai di rumah dihadapkan pada sebuah krisis, apakah pujian tadi di gedung itu tadi, sukacita itu, firman itu masih ada kita bawa di dalam krisis itu atau hilang? Ini bangsa Israel baru nyanyi, baru muji Tuhan, tiba-tiba ada dalam sebuah krisis, mereka hilang semua nyanyian, mereka menjadi bersungut-sungut kepada Tuhan. Itu artinya bahwa hati kita belum diubahkan oleh Tuhan. Israel belum diubahkan Tuhan. Makanya kalau hati kita sama seperti Israel, ini waktunya di situasi krisis pandemi COVID-19 ini, kita juga disembuhkan batin kita, ya. Karena seringkali situasi seperti ini membuat kita bersungut-sungut kepada Tuhan, ya. Bahaya saudara, karena bersungut-sungut ini, ya, kalau saudara lihat di padang gurun beberapa kasus berikutnya, itu jutaan orang Israel mati gara-gara bersungut-sungut karena menghadapi krisis yang akhirnya mereka tidak tahan. Mereka bersungut-sungut terus, akhirnya dibunuh Tuhan, artinya diizinkan mati di padang gurun. Itu jutaan yang mati saudara. Situasi ini sama saudara, kita sedang dalam kondisi sedang pandemi, sedang krisis, ya. Ini ada krisis ekonomi, ada krisis politik, ada krisis pangan. Hari ini sedang terjadi sama persis saudara. Itu krisis rasa, krisis keadaan, ya, situasi sedang terjadi seperti ini. Apakah kita seperti bangsa Israel mengalami ketakutan, lalu lidah bibir kita ini menyalahkan kepada Tuhan, ya, mulai bersungut-sungut kepada Tuhan? Coba saudara, orang-orang yang
hari-hari ini mengalami pandemi ini, memang semua haknya mereka untuk bereaksi. Seharusnya orang-orang Kristen seperti saya dan saudara ini lihat situasi seperti ini, ya, tidak bersungut-sungut, tapi harus memiliki hati yang sama ketika kita ada di dalam gedung gereja. Kita memuji Tuhan, menyanyi, menaikkan ucapan syukur, kita berdoa di sana, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengatakan amin. Harusnya kondisi krisis seperti ini, sikap hati kita, ya, lidah bibir kita itu sama, yaitu tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan, tetap bisa berseru-seru kepada Tuhan, dan tidak sebaliknya bersungut-sungut kepada Tuhan. Ayo saudara, situasi ini kita ubah, ya. Hati kita harus kembali kepada firman Tuhan, bahwa Allah itu berkuasa menyembuhkan hati kita. Allah juga berkuasa membuat lidah kita tidak bersungut-sungut. Mari kita tanggapi firman ini dengan cara kita mengucap syukur, ya. Apapun situasi ini, kalau kita belum bisa beribadah dalam gedung gereja, kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan sempat bersungut-sungut, tapi tetap kita naikkan puji-pujian, baik itu di rumah, di mana saja, tetap kita bisa memuji Tuhan, saudara. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Tuhan ingin agar bangsa Israel itu tidak hanya disembuhkan batinnya, ya, hatinya, lidah bibirnya, namun juga Tuhan ingin agar bangsa Israel mulai memiliki hati yang taat kepada Tuhan, sehingga setiap ketetapan atau hukum-hukum Tuhan yang diberikan Tuhan, ya, dalam perjalanan kepada tanah Kanaan itu dapat ditaati. Maka ayat berikutnya berkata, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya ayat 26, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi tampaknya di Mara inilah Tuhan mulai memberikan ketetapan-ketetapan. Jadi Tuhan tahu kalau hati bangsa Israel tidak disembuhkan dulu, ya, kepahitannya, ya, kekerasannya, lidah bibirnya suka bersungut, tidak disembuhkan dulu, maka ketetapan yang diberikan kepada bangsa Israel itu jelas tidak akan diterima dan tidak mungkin dilakukan dengan taat. Karena yang pertama tadi, disembuhkan dulu hati batin mereka. Dengan apa? Dengan dikatakan, lalu Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. King James menerjemahkan kata a tree, artinya pohon, ya. Para penafsir sepakat itu menunjuk kepada kayu salib, di mana Tuhan mati di sana. Itu artinya bahwa satu-satunya yang bisa menyembuhkan batin orang, memulihkan kondisi hati orang, memulihkan lidah untuk tidak bersungut-sungut lagi menjadi lidah yang sehat, itu hanyalah pribadi Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Hanya Yesuslah yang bisa menyembuhkan. Karena itu bangsa Israel dibawa Tuhan ke situasi krisis ini, tujuannya adalah agar mereka lewat krisis itu bertemu dengan pribadi Tuhan, dan mereka disembuhkan dari batin, hati yang keras, lidah yang pahit, yang suka bersungut-sungut. Agar apa? Agar yang kedua ini, yaitu agar bangsa Israel memiliki atau mulai memiliki hati yang sungguh-sungguh taat
Ayat 20 nanti katakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, dengan kata singkat, taat. Jadi setelah disembuhkan, Tuhan ingin hati bangsa Israel menjadi taat. Kenapa? Karena ke depan sebelum sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang penuh dengan kelimpahan itu, ada banyak krisis yang akan terjadi. Kita kalau baca saudara, ya, tidak ada makanan, tidak ada daging, kemudian tidak ada air lagi, kemudian melawan bangsa-bangsa sekitar bangsa Kanaan yang menghadang mereka. Begitu banyak krisis yang akan dilewati. Kalau bangsa Israel tidak disembuhkan dulu hatinya, lalu tidak dijamah hatinya agar taat, maka krisis yang begitu panjang ini sebelum sampai tanah Kanaan, tidak mungkin bangsa Israel bisa lolos sampai ke sana. Dan kita lihat, ya, karena faktanya juga banyak yang gagal di tengah jalan. Kenapa? Sekali lagi, urusan hati yang belum diubahkan, atau tepatnya hati yang tidak mau diubahkan. Sejenak kita ingat ketika Musa meninggal digantikan oleh Yosua. Ingat di kitab Yosua pasal 1, ya, khususnya ayat 6, 7 dan 8. 3 kali Tuhan berkata, janganlah kamu tawar hati, kecut hati, takut, ya, jangan takut. Lihat saudara, hanya itu, jangan takut hatimu, jangan tawar hati, jangan kecut hatimu. Hanya itu yang disinggung oleh Tuhan, selalu diulang-ulang, hati yang takut, kecut, tawar, ya, hanya itu saja. Karena saudara, itu memang penghalang bagi bangsa Israel untuk sampai tanah Kanaan. Makanya generasi yang bisa sampai ke tanah Kanaan itu nggak banyak. Itu hanya generasi Joshua dan Kaleb dan beberapa generasi dengan dia sampai ke tanah Kanaan. Banyak yang mati tengah jalan. Kenapa? Nggak lulus. Karena bangsa Israel hatinya, ya, banyak yang tidak mau diubahkan. Jadi kuncinya adalah Israel harus mau diubahkan, tapi faktanya banyak yang tidak mau diubahkan. Sama seperti kita, saudara, ya. Kalau kita ini mau sampai ke tanah perjanjian rohani, yaitu Yerusalem baru, kita tentu mengalami namanya krisis demi krisis. Dan krisis itu Tuhan izinkan, tujuannya adalah untuk mengubah hati kita dari yang penakut, dari yang keras, dari yang memberontak, juga mengubah lidah yang sering pahit, bersungut-sungut, ngomel-ngomel ini. Lewat krisis itu Tuhan mau agar kita diubahkan. Dengan tujuannya setelah diubahkan, hati kita memiliki ketaatan. Nah, ketaatan inilah yang akan menghantar kita sampai ke tanah perjanjian Kanaan atau sampai ke Yerusalem baru nanti. Dan bangsa Israel banyak gagal, saudara. Karena itu setiap krisis yang Tuhan izinkan, ingat, selalu ada proyek dari Tuhan, yaitu Tuhan ingin agar 2 hal ini terjadi. Batin hati diubahkan, lidah diubahkan, agar berubah menjadi hati yang taat dan lidah yang berkenan kepada Tuhan. Itu kuncinya, saudara. Hari-hari ini perlu kita meninjau ulang seluruh kekisahan kita lewat krisis pandemi COVID-19. Perlu yang namanya redefinisi. Apa itu gereja? Ya. Apa itu penyembahan? Apa itu ibadah? Karena dengan hadirnya COVID-19 ini, maka tidak hanya keyakinan lain, tapi termasuk kekristenan itu mengalami porak-poranda, saudara. Tiba-tiba saja gedung gereja tidak bisa digunakan. Ya. Para hamba-hamba Tuhan kehilangan pelayan di mimbar. Jemaat kehilangan kesempatan kumpul dalam gedung gereja, kumpul dalam persekutuan doa, dalam komsel, dalam pelayanan, ya, dalam pertemuan-pertemuan komunitas. Semuanya hilang hari ini. Makanya tidak berlebihan krisis ini membuat kita harus berpikir ulang atau
meredefinisi kembali apa arti gereja, apa arti pelayanan, apa arti penyembahan, apa arti bersekutu, semua ditata ulang kembali. Dan saya yakin setiap saya dan saudara sedang dan terus belajar lewat situasi ini, ya. Makanya beberapa orang ngomong, "Pak, kami kangen untuk kembali ibadah. Gimana nih Pak, sampai kapan Pak?" Ya, itu bagus saudara. Bahkan mengatakan, "Pak, kita rasanya pengen kembali tepuk tangan, pengen kembali bersama sukacita dalam gedung gereja." Wow, ya. Pasti ada begitu banyak pemahaman-pemahaman yang baru. Selama ini mungkin ibadah dalam gedung gereja bagi beberapa orang tidak terlalu menarik, atau acuh tak acuh, atau cuek saja, ya. Bagi beberapa orang hanya sebuah rutinitas. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, lihat saudara, ternyata itu membuat ada banyak jemaat Tuhan mengalami kerinduan yang besar, pengen kembali ibadah bersama, pengen kumpul bersama, pengen berkomunitas kembali, pengen tepuk tangan lagi, pengen muji Tuhan lagi. Itu luar biasa. Nah, saya berharap lewat krisis ini itu membuat kita kembali bisa memaknai arti gereja yang sesungguhnya adalah diri kita, bukan gedung gereja. Arti penyembahan adalah hubungan pribadi kita dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Dalam keseharian, dalam setiap detiknya, dalam setiap waktu, di mana saja, kapan saja, di tempat apa saja, tanpa dibatasi oleh gedung tembok gereja. Apa itu arti pelayanan? Pelayanan tidak hanya dalam gedung gereja, di mana kita menjadi pembawa kolektan, menjadi singer, menjadi worship leader, menjadi pengkhotbah. Tidak hanya itu, ternyata pelayanan adalah melayani pribadi Tuhan dan mengejawantahkan lewat kita berbagi kepada sesama, membagi, menolong, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi begitu banyak hal sedang Tuhan perbuat lewat krisis sekarang ini, saudara. Dan krisis ini telah mengubah hati kita, menyembuhkan hati kita, menyembuhkan lidah bibir kita yang seringkali bersungut-sungut. Dan juga lewat krisis ini hati kita mulai dibikin taat kepada Tuhan. Dan tahu tidak saudara, krisis COVID-19 ini hanyalah sebuah permulaan penderitaan. Sebelum adanya pengangkatan akan masih ada banyak momen krisis-krisis ke depan, ya. Itulah pentingnya hari ini hati kita diubahkan Tuhan, disembuhkan Tuhan lebih dahulu dari keras, dari bandel, dari memberontak, juga disembuhkan dari lidah yang pahit, yang suka bersungut-sungut, sehingga lewat situasi ini kita juga mulai diubahkan menjadi orang yang memiliki hati yang taat kepada Tuhan, sehingga kita siap untuk menghadapi krisis-krisis ke depan sampai adanya pengangkatan nanti. Namun hiburannya, saya ingin bacakan buat saudara di ayat 27 dikatakan begini. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma, lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara, kalau kita baca Keluaran ini, ya, seterusnya di pasal-pasal berikutnya, kita akan jumpai krisis demi krisis, ya. Dan hiburannya, saya katakan hiburan adalah di setiap krisis atau badai kehidupan selalu ada masa akhirnya. Makanya ada istilah badai pasti berlalu, ya. Artinya di dalam ayat 27 ini bahwa tidak selamanya Tuhan izinkan kita ada di dalam sebuah krisis. Ada waktunya Tuhan memberkati kita. Karena terbukti setelah bangsa Israel itu sampai dimarah tidak bisa minum, ya, lalu air itu diubah dengan lambang salib Kristus ada di situ, dilemparkan ke air itu menjadi manis, bisa diminum, ya. Setelah era itu, maka bangsa Israel dibawa jalan kembali sampai sebuah tempat namanya Elim, ya. Di mana di Elim itu dikatakan ada 12 mata air. Kalau tadi itu satu mata air mara itu pun pahit, tapi di sini ada 12 mata air plus 70 pohon kurma. Dan ini bukan fata morgana, ini fakta. Ini artinya Tuhan di balik didikan krisis itu tetap
menyediakan penghiburan, menyediakan berkat-berkat yang luar biasa. Mereka tidak menemukan 1 mata air saja, tapi 12 mata air plus 70 pohon kurma yang luar biasa. Tuhan itu memang Tuhan yang luar biasa. Yesus itu adalah Bapa yang luar biasa. Dia tidak hanya membawa kita diizinkan masuk dalam sebuah krisis, namun Tuhan juga setelah krisis selalu menyediakan sebuah kehidupan yang diberkati. Saudara, kiranya lewat renungan ini saya dan saudara bisa memaknai kembali apa arti gereja, apa arti penyembahan, apa arti pelayanan, apa arti bersekutu, dan sebagainya lewat krisis ini. Karena itu pesan saya sebelum saya tutup adalah, mari izinkan setiap krisis yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, pahami dengan pemahaman yang benar bahwa Tuhan itu ingin menyembuhkan hati kita dari yang keras, memberontak, dan menyembuhkan dari lidah kita yang suka sekali ngomel dan bersungut-sungut, suka menghakimi, suka menyalahkan orang. Disembuhkan Tuhan, agar setelah disembuhkan kita memiliki hati yang taat kepada setiap hukum-hukum Tuhan, sehingga dengan hati yang taat itu kita dipersiapkan untuk memasuki krisis berikutnya ke depan, sampai kita masuk tanah perjanjian atau Yerusalem yang baru. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu telah disampaikan, kiranya pribadi Roh Kuduslah yang akan menerangi setiap kita dengan roh hikmat, agar mengerti, menangkap firman ini dengan kerendahan hati, dan oleh pertolongan Roh Kudus setiap umat-Mu dapat memahami situasi krisis pandemi COVID-19 ini dengan kacamata dari Tuhan. Ini Tuhan izinkan agar itu mengubah, menyembuhkan batin kami, menyembuhkan hati kami sering keras, kali memberontak, menyembuhkan lidah bibir kami yang seringkali mengeluh, bersungut-sungut, menghakimi, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Dan Tuhan tidak hanya ingin menyembuhkan kami lewat krisis ini, namun Tuhan juga ingin membuat hati kami menjadi hati yang taat kepada hukum-hukum Tuhan, sehingga dengan ketaatan itu sesungguhnya kami sedang dipersiapkan Tuhan untuk menghadapi krisis-krisis ke depan yang tentu lebih dahsyat lagi, sehingga kami lulus akan setiap krisis, sehingga kami sampai ke tanah perjanjian Kanaan, atau kami sampai ke dalam Yerusalem yang baru nanti. Tuhan, terima kasih Bapa, pelayan-Mu selesai berbicara, tapi teruslah Engkau berbicara lewat kebenaran ini, lewat pertolongan Roh Kudus. Terima kasih. Kami berdoa kiranya Engkau terus memberkati setiap umat-Mu yang ada di kota ini Tuhan. Tidak hanya jemaat GBM Tegal, namun seluruh jemaat Tuhan di kota ini. Berkatilah mereka semuanya Tuhan. Berkatilah mereka agar mereka tetap sehat, usaha mereka tetap diberkati, agar mereka juga tetap terpelihara di segala kebutuhan mereka. Dan bahkan kesulitan apapun Tuhan izinkan, kami percaya Engkau selalu menyediakan pertolongan-Mu kepada mereka semua Tuhan. Berkati pemerintahan ini juga, berkati kota Tegal yang sudah dinyatakan hijau, kiranya terus oleh anugerah-Mu akan dinyatakan bebas dari corona dan kembali menjadi aktif, kembali menjadi seperti biasa, kehidupan menjadi normal kembali. Tuhan memberkati, bahkan umat-Mu bisa kembali juga beribadah dalam gedung-gedung gereja, sehingga sukacita umat-Mu dipulihkan kembali Tuhan. Terima kasih, kami terima anugerah pemberian kasih karunia-Mu dengan hati mengucap syukur di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kiranya saudara bersukacita setelah menerima firman ini, dan kita akan kembali bertemu minggu depan dalam pengurapan yang lebih dahsyat lagi, dan terus Tuhan menyertai kita dan memberkati kita semuanya. Shalom.